Pada episode kita kali ini, kita akan membahas desain-desain alternatif untuk desain kamar tidur yang sempit. Saksikan episode kita sampai habis ya. Halo semuanya, ketemu lagi di Paul Studio. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas interior apartemen 2 bedroom, di mana kita mendesain ruang tengah maupun dapurnya. Nah, pada episode kita kali ini, kita akan mendesain ruang kamar tidurnya. Nah, desain kamar tidur anaknya ini memiliki ukuran yang sangat kecil, berukuran 2,3 x 2,5 meter. Nah, sebenarnya terdapat beberapa posisi perletakan ranjang yang memungkinkan. Bisa diletakkan di arah 2,3 meternya seperti ini, atau di arah 2,5 meternya seperti ini. Nah, apabila kita meletakkan ranjang di sisi 2,3 meternya seperti ini, maka tersisa ruangan hanya 30 cm pada bagian depan ranjangnya. Maka dari itu, kita harus meletakkan lemari baju pada bagian sampingnya seperti ini. Nah, sedangkan pada bagian depan ranjangnya bisa kita manfaatkan sebagai meja kerja yang melayar seperti ini, dengan ranjang sebagai kursinya. Nah, perletakan meja kerja dan ranjang sebagai kursinya seperti ini adalah salah satu trik untuk mensiasati ruang kerja pada ruangan yang sempit. Nah, masih banyak tips trik lainnya dalam mensiasati ruang kerja yang bisa kalian saksikan di episode sebelumnya, yang link videonya saya letakkan di sebelah sini ya. Selain kita bisa meletakkan ranjang di area 2,3 meternya seperti ini, kita juga bisa meletakkan ranjang di area sisi lainnya, di area 2,5 meternya. Nah, setelah kita meletakkan ranjang di area sini, masih terdapat ruangan kosong pada bagian depan ranjangnya berukuran 50 cm yang kita akan gunakan untuk menaruh kabinet dan juga meja tarik geser pada bagian depannya seperti ini, yang bisa digunakan untuk bekerja, belajar maupun sambil bersantai. Nah, macam-macam desain meja multifungsi pernah kita bahas juga di episode sebelumnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Nah, untuk mempercantik ruangan kamar tidur Anda ini, saya akan menambahkan panel kayu pada bagian depan dan belakangnya, serta plafon kayu pada bagian atasnya, yang dilengkapi dengan lighting seperti ini. Nah, karena ruangan ini sangat sempit, maka saya akan meletakkan cermin pada bagian dindingnya seperti ini. Nah, pada bagian depannya ini, saya bisa meletakkan lemari baju dengan pintu geser seperti ini. Nah, dengan perletakan furniture seperti ini, masih terdapat area kosong pada bagian tengahnya ini, yang bisa kita manfaatkan sebagai ranjang tambahan yang bisa digeser pada bagian bawahnya. Nah, posisi ranjang ini juga bisa dirubah dari posisi seperti ini menjadi seperti ini, sehingga pada bagian depannya ini kita bisa meletakkan ranjang tarik geser yang bisa digeser ke bagian sampingnya seperti ini. Nah, desain ini juga bisa dibuat lebih simpel, cocok buat kamu yang memiliki budget yang pas-pasan. Kalian bisa meletakkan meja maupun lemarinya pada bagian samping ranjangnya seperti ini. Nah, pengurangan panel kayu dan juga cermin pada bagian dindingnya juga bisa kita gantikan dengan wallpaper atau cuma dengan menggunakan cat. Hal itu bisa mengurangi pengeluaran untuk budget interior kamar Anda. Meskipun desain ini cukup bisa menghemat biaya, namun memiliki banyak kekurangan, di mana kita hanya memiliki meja dan lemari yang berukuran sangat kecil, serta kita tidak bisa menggunakan ranjang tambahan pada bagian bawahnya. Desain seperti ini juga bisa dirubah dan dioptimalkan dengan lemari yang lebih besar seperti ini, dengan tambahan meja yang bisa ditarik pada bagian bawahnya dan juga kabinet puff yang bisa diambil dari bagian bawah lemarinya. Nah, setelah selesai kita mendesain kamar tidur anaknya, kita akan mendesain kamar tidur utamanya, di mana kamar tidur utama ini memiliki ukuran 2,7 x 3,4 meter, di mana terdapat tiang pada bagian ujungnya serta juga jendela. Nah, dengan posisi dan bentuk ruangan seperti ini, ada 3 kemungkinan posisi ranjang yang memungkinkan. Yang pertama adalah saya akan meratakan ranjang pada bagian sudut ruangannya sebelah sini yang menghadap ke arah jendela seperti ini. Nah, di mana pada bagian depannya saya akan meletakkan lemari baju. Sedangkan di depan jendelanya saya akan meletakkan meja kerja yang terbuat dari kaca. Kalian juga bisa mengganti fungsi meja dengan sofa seperti ini, di mana fungsi meja yang hilang bisa kita gantikan dengan laci pada bagian lemari bajunya yang bisa ditarik dan dibuka pada bagian atasnya yang bisa difungsikan juga sebagai meja rias. Nah, pada bagian bawahnya kita bisa menggunakan puff kabinet yang tersembunyi di bawah kabinet baju tersebut.
Nah, posisi yang kedua adalah saya akan meletakkan ranjang di samping pintu masuk seperti ini, dimana saya akan menggeserkan ranjang ini ke arah dekat jendela seperti ini agar ruangan area sampingnya menjadi lebih luas, yang bisa kita fungsikan sebagai ranjang geser tambahan pada bagian bawahnya. Nah, pada bagian depan ranjangnya terdapat tiang yang menonjol, dimana saya akan meletakkan lemari yang tipis untuk pajangan dan juga lemari buku. Sedangkan pada bagian sampingnya saya akan meletakkan lemari baju. Nah, pada bagian samping lemari bajunya masih terdapat sedikit ruangan yang akan kita gunakan sebagai meja dan juga cermin pada bagian temboknya yang difungsikan juga sebagai meja rias. Nah, apabila kalian merasa kurang tempat penyimpanannya, kalian bisa merubah meja rias ini menjadi lemari baju yang lebih besar seperti ini, dimana saya akan menggunakan pintu geser pada bagian pintunya, dimana pintu tersebut akan kita gunakan juga sebagai panel TV seperti ini. Nah, macam-macam desain panel TV multifungsi pernah juga kita bahas loh di episode sebelumnya, yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Nah, sama dengan kondisi yang sebelumnya, dimana kita kekurangan fungsi meja riasnya, dimana kita bisa menambahkan laci meja rias yang bisa dibuka pada bagian atasnya, yang terdapat cermin yang bisa kita fungsikan sebagai meja rias. Nah, dimana pada bagian bawahnya juga kita akan meletakkan puff kabinet yang bisa dijadikan sebagai kursinya. Nah, desain ini pernah kita bahas lebih kompleks di live streaming episode kemarin ya. Link videonya ada di sebelah sini. Masuk pada posisi ranjang ketiga, di mana posisi ranjang ketiga ini akan saya tempatkan di seberang ranjang posisi yang kedua. Nah, di mana dalam posisi peletakan seperti ini kalian perlu memperhatikan bukaan pintu, sehingga bukaan pintu tidak membentur posisi ranjangnya. Nah, lemari baju akan saya letakkan di bagian samping ranjangnya seperti ini. Nah, pada bagian sampingnya sebelah sini terdapat tiang yang agak menonjol dan juga terdapat jendela, sehingga kita tidak bisa meletakkan lemari yang cukup tebal. Maka dari itu, kita akan menggunakan lemari yang tipis untuk meletakkan pajangan dan juga rak buku seperti ini. Nah, faktor lainnya juga adalah kita akan membuat keselarasan dengan ketebalan lemari baju yang ada di bagian sampingnya, sehingga memiliki ketebalan yang sama dengan lemari ini. Nah, elemen dekorasi, buku, pajangan, dan juga lighting seperti ini juga sangat membantu sekali dalam mempercantik ruangan interior apartemen Anda, sehingga ruangan apartemen Anda bisa menjadi lebih hidup dan menarik. Nah, kita juga pernah membahas di episode sebelumnya dalam mendekorasi interior apartemen yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Dengan perletakan furniture seperti ini tidak memungkinkan kita untuk menggunakan ranjang geser pada bagian bawah ranjangnya. Nah, karena sudah terdapat lemari pada bagian sisi-sisinya dan juga terdapat tiang. Nah, kalau kalian merasa kurang tempat penyimpanannya, kalian bisa menambahkan lemari gantung pada bagian atas kepala ranjangnya seperti ini. Nah, karena tidak bisa meletakkan ranjang geser pada bagian bawahnya, kita bisa menurunkan posisi ranjangnya dengan meletakkan matras langsung pada bagian lantainya seperti ini. Saya juga akan menambahkan elemen dekorasi kayu pada bagian kepala ranjangnya dan juga lighting seperti ini. Nah, untuk membantu kita mengakses lemari pada bagian atasnya juga, saya akan melengkapi dengan lift up hidrolik pada bagian atasnya. Nah, kalau kalian masih merasa kurang tempat penyimpanannya, kalian bisa memanfaatkan ruang di samping jendela seperti ini, yang bisa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan tambahan. Yang pada bagian tengahnya saya gunakan dan fungsikan sebagai meja kerja yang terbuat dari kaca, agar view keluar tidak terhalang. Nah, pada bagian depan ranjangnya ini saya akan meletakkan panel TV dengan marmer Carrara seperti ini yang dikombinasikan dengan panel cermin. Walaupun ruangan kamar ini sempit, tentunya bisa didevelop dengan berbagai macam alternatif. Maka dari itu diperlukannya inspirasi-inspirasi penataan layout furniture dan juga foto-foto inspirasi interior yang menarik.
yang telah kita rangkum di dalam sebuah ebook. Harganya murah banget, hanya Rp10.000. Link dan cara pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, itu dia tadi desain-desain alternatif kamar tidur dalam ruangan yang sempit. Bagaimana desain kita kali ini? Pol banget bukan? Masih banyak video inspirasi lainnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Jangan lupa tetap semangat, working with passion, be original, and make wonderful life. Sampai jumpa di episode yang akan datang. See you!